bermasalah itu harus dikejar. Kalau sanitasinya masih belum baik di rumah itu, tapi kita hanya PMT, tidak akan mungkin. Silakan berkonsultasi dengan zona masing-masing. Kesepakatan kami di level kabupaten masih stick untuk PL-nya, ekonomi lokalnya itu masih dengan saya. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman silakan berkonsultasi juga dengan teman-teman DA yang lain. Oke, di kinerja KPM itu di sebelah kiri, Pak Iwan, di sebelah kirinya itu coba klik di kinerjanya KPM. Di kinerja KPM itu ada di situ daftar KPM bagi KPM yang belum terdaftar. Namun ada beberapa KPM, beberapa desa yang sudah terdaftar di sini. Ya. Ada di sini. Coba kita cek di daftar KPM. Nah, di daftar KPM sudah banyak tuh. Nekamese sudah berapa desa di situ sudah ada muncul namanya. Nekamese, Taibenu, Kupang Barat. Nah, masih kosong. Nah, oke. Ini RKPDS-nya. Nah, terkait dengan rembuk stunting ini saya sudah sampaikan, mungkin ada teman-teman yang baru masuk di Kabupaten Kupang, kita sama dengan Muslimbang Des. Dia punya kondisinya, dia punya ini di sini Muslimbang Des. Let's go. Freedom. Ikuti alur yang sudah disampaikan oleh teman tadi. Jadi Freedom. What? Apa tuh untuk kita satu kabupaten jadi contoh? Yang anaknya gizi buruk perlu diintervensi dari dana desa terkait dengan toiletnya, maka toiletnya itu harus dibangun. Kalau sanitasinya masih bermasalah, itu harus dikejar. Kalau sanitasinya masih belum baik di rumah itu, tapi kita hanya PMT, tidak akan mungkin. Karena PMT itu tuh kecil sekali kemungkinan untuk bisa menjawab. Jadi kita itu toilet itu kenapa? Saya kasih contoh. Ada kalau saya ke desa, saya lihat langsung ke rumahnya, saya buka, minta maaf kalau di toilet itu klosetnya bagus sebenarnya, leher angsa. Tetapi leher karena airnya susah, lehernya itu dijebol, dipotong, jadi tinggal cemplung. Nah itu bukan layak. Kalau toilet seperti itu tidak layak pakai. Jadi bagaimana anak di situ gizi buruk, ya tetap di situ gizi buruk, dia tidak akan berubah. Desa yang sementara kita proses penyusunan karena terkendala soal karena kita data yang harus kita masukkan di dalam dokumen itu adalah data yang valid, maka kita kejar duluan dengan profil desa. Kenapa? Karena kita mengacu kalau misalnya SDGs, kami mencoba untuk menerjemahkan dari SDGs itu ke dalam profil desa dalam Excel, sehingga kemudian itu dengan sendirinya diolah secara otomatis dan hasil pengolahannya langsung terlihat. Data itu ada data pasti, ada data analis, ada data pasti. Jadi betul-betul yang fatal itu ketika dia sudah lahir dan dia memang mati. Harapan tadi bahwa ada penyaluran data untuk tadi haus saja, itu setengah mati.
Bagaimana kan kita mau timbang dia 3 bulan turut-turut kasih makan dia tiap hari, kemudian kita timbang, tidak akan tercapai di sana. Sehingga kami sementara dengan orang persekutuan bicara-cari bagaimana di jalan keluar yang ini. Termasuk yang tadi, bapak harus dapat dia punya paham, kemudian anak dapat tulang. Ini kan kasus-kasus biasa yang diceritakan dan tapi pola mindsetnya itu kan belum bisa diubah. Itu dan memang kita kerja belum kita kerja seperti itu. Saya pikir itu semua untuk stunting saya pikir akan banyak hal yang kita dapat untuk proses pencegahan penanganan stunting ini. Kemudian yang terakhir dari saya bahwa terkait dengan PMT, betul. PMT itu ada beberapa jenis. Ada PMT pemulihan, ada PMT penyuluhan. Kalau PMT penyuluhan itu betul dilakukan 1 kali dalam 1 bulan. Tujuannya apa? Memberikan informasi terkait dengan makanan-makanan bergizi yang perlu diberikan kepada anak-anak. Sehingga cukup 1 kali 1 bulan saja. Itu hanya sebagai penyuluhan kepada ibu-ibu yang punya anak bayi balita bahwa konsep makanan bergizi ini seperti ini, kemudian diberikan contoh makanannya. Itu 1 kali 1 bulan. Tetapi kalau PMT pemulihan ya harus dilihat dulu gizi buruk. Kalau dulu di PNPM GSC gizi buruk itu 90 hari berturut-turut. Setiap durasi waktu tertentu harus ditimbang di berat badannya untuk tahu perkembangannya. Kemudian gizi kurang waktu masanya GSC itu 30 hari berturut-turut. Sehingga ini mungkin perlu juga kita sama pemahaman bahwa ada PMT penyuluhan, ada PMT pemulihan. Mungkin ini saja. Yang memang khusus untuk penyusunan RPJMDes dulu desa-desa yang penyusunan RPJMDes tahapannya itu memang dia di musyawarah perencanaan desa dulu pertama tahapannya. Kedua baru musyawarah pembentukan tim dan ada beberapa tahapan itu. Jadi kalau misalnya khusus yang sudah punya RPJMDes berarti kita musyawarah perencanaan yang belum punya RPJMDes seperti yang sementara sekarang yang belum pengesahan RPJMDes-nya berarti musyawarah perencanaan desa kemudian kalau bisa diparalelkan dengan musyawarah pembentukan tim penyusun RPJMDes kemudian diikuti dengan tahapan-tahapan lain. Sedangkan khusus hanya yang sudah punya RPJMDes kita hanya review RPPDS, tetapi itu tahapan pertamanya adalah musyawarah perencanaan desa pembangunan tahunan. Itu yang sama yang tapi kita selama ini yang seperti yang sudah kita laksanakan tahun-tahun kemarin itu dia hanya D1 saja, tetapi tahapannya beragam. Yang mengatur khusus tentang itu. Kalau di itu mengatur tentang itu laporan LPG dan laporan akhir masa jabatan kepala desa, tetapi tidak ada formatnya. Format laporan bahkan sistematikanya pun belum ada. Sehingga ketika diskusi saya coba searching Google, ketemu yang dari Litbang Kemendagri itu tentang sistematikanya. Sementara formatnya nanti baru kita diskusi bersama. Ini data dari KPPN yang kita dapat 81 desa itu. Ini 316 yang masuk ke rekening desa. Kalau kita mau apa cara untuk memasukkan rumus untuk 40-40-20 tadi, saya masukkan dari sini. Pagu BLT untuk OTAN 104 desa, 104 KPM. 104 kita kalikan dengan 3 kali 12 BDS, bukan dari yang saya pecah dari ini, dari dana yang warna merah ini. Ini dapat kita kali 3 bulan. Baru ini didapat dari total 104 itu kali 12 bulan kali 300.000. Dapat berapa? Kita kurangi pagu kali 40% dapat ini 224. Ini untuk dana non BLT. Ya, untuk 40% yang tahap 1 itu. Rumusnya seperti itu. Setelah itu, ini kan kita kali normal untuk 104. Tambah dengan non BLT 224, dia dapat 317. Kalau 317 kita kurangi. Nah, di sini tuh Pak Iwan, makanya kita minta Pak Iwan tahu tidak data real yang masuk ke sini. Masih tunggu pembuktian tadi bendahara jadi telepon, bendahara di sementara mau di foto
baik. Supaya kita ada bahan untuk klarifikasi di KPPN. Isi pagu dana desa di APBDes, di menu APBDes-nya apa namanya, Monef DD ini, tolong masing-masing kecamatan cek. Nah, mungkin ini usul sahabat. Kalau kami di Amaras itu untuk foto itu kita lihat dari masing-masing desa tuh lewat RPD, Pak. RPD Ya, izin pembangunan tahap 1, 2, dan 3. Jadi Itu menjelaskan biar semua bisa cek. masih kurang dapat real punya apa uang yang masuk BLT itu berapa? Tapi ya, artinya memang yang di tempatnya kita minta mereka untuk rekening koran. Itu lama. Kamu akan kasih itu lama. Tidak, kasih saja waktu mereka pergi cek. Minta mereka foto aja itu rekening apa bukti cetak bukunya itu selesai. Paling gampangnya itu begitu. Sama banget kita tidak mau. Ya, tidak. Aja cetak buku. Cetak buku. Coba di Bank Mandiri. Pak, ini BNI dong. BNI